Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gudang Misteri. Pada video kali ini saya akan membacakan sebuah cerita, yaitu cerita yang berjudul Rumah Berdarah. Sebelum kita ke ceritanya, jangan lupa kalian klik tombol like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita misteri selanjutnya. Langsung saja kita ke ceritanya. Perkenalkan, namaku Sari. Aku berasal dari kampung yang mana kampung aku jauh dan masih saja percaya dengan hal yang mitos dan hal yang gaib. Tepat hari ini, aku dan keluargaku pergi ke pinggiran kota. Ya, lumayanlah. Ya, dekat kota dan pemikiran kami sedikit terbuka. Dan ayah saya dapat bekerja di kota dan kami mengontrak rumah di rumah petak. Ya, lumayanlah penduduknya banyak dan banyak karakter yang saya temui di tempat baru saya. Saya adalah anak dari seorang ayah yang bekerja di kantor swasta. Dan ibu saya adalah seorang ibu yang sibuk di rumah dan beliau memiliki ahli memasak. Dan sekarang ibu saya ada tugas baru, yaitu membuka cateringan untuk para karyawan termasuk teman sekantor ayah. Dan cateringannya juga sebagian di tetangga kami yang sibuk bekerja. Oh ya, aku statusnya mahasiswa duduk di semester 4. Selain membantu ibu, aku juga memiliki kegiatan di kampus, yaitu mapala. Aku suka traveling dan pergi camping, dan juga aku suka membuat vlog. Sudah 4 bulan aku di daerahku ini, dan di sini mulai petualanganku, yaitu banyak kejanggalan yang aku dapati dan rasakan tepat maghrib saat aku pulang dari kuliah. Saat itu azan masih berkumandang dan aku masih di jalan. Baru kali ini aku berjalan saat azan maghrib berkumandang. Selama ini aku pulang tak pernah maghrib-maghrib. Saat itu, aku pulang dan memasuki lorong gangku. Bulu kudukku merinding dan aku merasa ada yang mengikutiku dari belakang. Dan aku cepatkan langkahku untuk sampai ke rumah. Dan saat aku melewati rumah kosong yang ada di gang kami, saat itu seperti ada yang memanggil aku dan meminta tolong. Tolong aku, Sari. Suaranya sayu-sayu. Tolong aku, Sari. Dan aku semakin cepatkan langkahku. Dalam hati aku membatin, rumah itu sudah lama kosong. Apakah ada orangnya? Setauku, rumah itu lama kosong dan dilihat perkarangannya aja, rumputnya sudah tinggi. Dan tak ada orang yang ngurus, berarti tidak ada orang. Kalau ada, pasti rumah itu bersih dan ada orang. Tapi kenapa yang memanggil aku tahu namaku? Aku semakin takut dan akhirnya sampai di rumah. Aku bersih-bersih dan langsung solat. Saat solat ternyata ada sosok perempuan ada di depanku. Aku terkejut dan akhirnya aku siapkan solatku. Dan perempuan itu tetap berdiri menatapku dengan sedih. Tak kuhiraukan, aku kira saudaraku yang datang. Lalu aku membantu ibu dan berkata, "Ibu, apakah ada tamu yang menginap?" "Tidak ada, dan ibu dari tadi di rumah tidak ada siapa-siapa yang datang. Kenapa kamu tanya itu?" jawab ibu kepada Sari. "Tidak, Bu. Sari takut nanti ibu ketakutan." Akhirnya Sari pergi melihat tamu yang ada di kamarnya, jawab Sari kepada ibunya. Saat Sari melihat ke kamarnya, ternyata perempuan itu bersisir di depan kaca rias Sari. "Kamu siapa?" Hati Sari sangat berdetak dengan kencang. "Tolong aku, Sari." Suara itu seperti di rumah kosong yang Sari dengar tadi. Semakin takut, tapi Sari penasaran dan dia terus kepo. "Kamu siapa? Hantu ya?" kata Sari. "Namaku Inong. Bantu aku, Sari," kata hantu Inong. "Hah? Kenapa kamu tahu namaku?
apakah kita pernah ketemu atau kenal? Jawab Sari kepada Inong. Pernah kamu dulu pernah memberi aku uang saat aku butuh untuk ongkosku? Jawab Inong kepada Sari. Oh, terus kenapa kamu seperti ini? Sari pun panik. Aku dibunuh, Sari. Mayatku belum ditemukan. Mayatku masih tersimpan, Sari. Aku sedih dan aku menyesal. Jawab Inong kepada Sari. Lalu apa yang bisa aku bantu, Nong? Aku akan memberi petunjuk yang harus kamu cari agar pembunuh itu bisa ditangkap. Jawab Inong kepada Sari. Apa itu? Kamu pergi ke pos kamling di simpang gang kamu dan lihat pemuda yang suka duduk di situ. Inong tersedu-sedu menangis. Okey, besok aku akan lihat dia. Kenapa kamu seperti ini? Bisa cerita enggak ke aku? Jawab Sari kepada Inong. Saat itu Inong nangis dan pergi menghilang. Ia ditanya malah pergi gerutu Sari. Sari kebingungan. Kenapa seumur-umur aku bisa lihat hantu ya? Ngobrol lagi udahlah. Sari pun tak ambil fikir kerana sifat Sari cuek dan gak mau terlalu memikirkan hal yang tak masuk akal. Saat malam dan Sari tertidur pulas, Sari bermimpi didatangi Inong dan membawa Sari ke waktu yang terjadi saat Inong meninggal. Di mana ini, Nong? Dan kenapa kamu bawa aku? Jawab Sari. Lihat ya kejadian ini dan ingat siapa yang ada di situ. Kerana aku juga tak banyak waktu untuk membawamu. Aku takut ketangkap. Jawab Inong kepada Sari. Emang ada hantu, Mong? Ya, suka patroli yang menangkap sesama hantu. Sari pun cengir-cengir. Saat terakhir Inong mau turun dan tak punya ongkos. Yang saat itu Sari melihat Inong kebingungan. Kamu kenapa kok seperti orang bingung? Iya, uang aku hilang. Jawab Inong kepada Sari. Nih, pakai uangku saja. Dan setelah dikasih Sari, turun di depan gangnya dan meninggalkan Inong sendiri di dalam angkot. Saat itu Inong sudah kelewatan yang mau dituju dan Inong mengikuti dalam mobil dan tidak turun. Saat itu ada pemuda naik angkot sama dengan Inong dan pemuda itu ternyata mabuk dan sakau dan melirik si Inong. Mau kemana, dek? Tanya Topan sang pemuda yang mabuk itu. Inong pun diam saja dan tanpa disadari ternyata Inong dilarikan oleh angkot dan pemuda itu. Lalu saat Inong berteriak, Topan langsung mendekap mulut Inong dengan bius dan Inong pingsan. Saat itu Inong tak sadarkan diri. Dirinya sudah diperkosa dan dia dibawa ke rumah kosong dekat rumah Sari. Saat Inong diperkosa secara bergiliran dan terakhir Topan akan mencicipi Inong, Inong sadar. Saat itu Topan kalut dan menghantam kepala Inong dengan batu dan akhirnya Inong meninggal di tempat. Dan masih diperkosa sama Topan. Setelah menyalurkan hasratnya, mereka panik mau dibuang ke mana mayat wanita ini. Dan akhirnya mereka menggali ruang belakang rumah kosong itu dan menanam Inong dan mereka membuang semua barang-barang Inong dan membakarnya agar tidak ketahuan jejaknya. Saat itulah Inong sering menangis meminta tolong di rumah kosong itu. Dan Sari dibawa ke alam nyata. Sari ketakutan dan Sari mau membantu Inong agar mayatnya ditemukan. Paginya Sari mencari cara gimana kasus ini akan diungkap. Sari pergi ke pos kamling dan melihat Topan. Saat itu Topan berkumpul di sana bersama teman-temannya dan Topan menggodanya. Pandangan Topan tak terlepas melihat Sari, seakan ia menargetkan Sari korban selanjutnya. Pada saat itu Sari bercerita kepada temannya yang intel apa yang dialami Sari selama ini dan menceritakan kejadian tersebut pada temannya Rudi, dan mereka berdua mendatangi ke rumah kosong tersebut dan mereka mencari tahu di mana dikubur mayat Inong, yang mana keluarganya sudah melapor bahawa Inong hilang dan sebulan ini belum ditemukan.
Akhirnya mereka melapor ke polisi dan dicek ke TKP dan mencari pelakunya, dan tertangkap Topan beserta sopir yang membunuh Inong. Awalnya mereka tak jujur dan polisi dengan cepat mendapatkan bukti. Mereka langsung dimasukkan ke jeruji dan dikenalkan pasal berlapis: mencuri, memperkosa dan memakai sabung. Keluarga Inong sangat terpukul dengan kehilangan Inong. Inong mengucapkan terima kasih pada Sari kerana sudah membantunya, dan Inong menitip kata buat keluarga. Bunda, maafkan Inong selama ini. Inong banyak salah sama Bunda. Maafkan Inong Bunda. Ikhlaskan Inong dan doakan Inong Bunda. Jaga adik-adik ya Bunda. Cukup Inong yang merasakan ini semua. Buat ayah, tolong jaga Bunda dan keluarga ini ayah. Mereka butuh ayah. Ayah jangan sibuk bekerja, sehingga kami butuh ayah untuk menemani kami, terutama Bunda yang sudah capek bekerja dan mengurus kami. Ayah juga keluarga ini, ya ayah, dan maafkanlah Inong selama ini. Akhirnya Inong pergi dengan tenang, dan tempat TKP masih jadi tempat penyelidikan. Ternyata polisi menemukan 2 mayat yang sudah jadi tulang, dan yang punya rumah syok ternyata rumah yang ia tinggal dijadikan tempat hal yang buruk bagi orang yang tak bertanggungjawab. Dan Sari pun lega. Di saat itu Sari dapat berkomunikasi dengan makhluk astral, dan Sari disebut sebagai anak indigo. Okey teman-teman, itulah cerita yang berjudul Rumah Berdarah. Semoga cerita ini dapat menjadi pelajaran buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.